Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas saya punya etika untuk tidak menegatifkan, menjelek-jelekan, ataupun ikut campur. Tetapi secara bagian bangsa Indonesia, si Andi kelahiran Cimahi, Jawa Barat, yang sama dengan Sule, kebanggaanku. Lalu kemudian memang saya selalu juga sakit hati karena Cimahi itu pernah 3 periode dipimpin oleh pejabat yang betul-betul jahat. Sehingga sawah, bahkan sungai Kali Cimahi itu hancur habis-habisan. Karena kerakusan orang-orang yang berkedokkan agama tetapi moralnya begitu rendah. Bahkan kalau tidak salah ada juga yang namanya penegak keadilan ternyata adalah pengkhianat bangsa. Cimahi menorehkan sesuatu yang menyakitkan di dalam diriku. Walaupun korsa tentara menjadi bagian aku yang sipil. Nah, di dalam ungkapan Dr. Haidar Alwi yang diwawancarai oleh Rudy Kamri, di situ saya terkagum-kagum dan kemudian saya hanya mencoba meriliskan, mentayangkan apa yang diungkapkan oleh Haidar Alwi pada saat banyak orang-orang yang beragama begitu membodohkan diri, begitu kemudian melecehkan dirinya sendiri dengan fanatisme yang pada akhirnya mencacati keyakinan yang mulia. Dengar, sehingga apa yang diungkapkan oleh Yesaya pasal 5 ayat 20-21 jadi begitu relevan. Cilakalah Anda dan Andi yang menyatakan yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Lalu Andi menerjemahkannya lebih jauh. Celaka Anda dan Andi yang mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Jadi ini campur aduk dan memang cocok sekali dengan kondisi di tanah air kita. Bagaimana pejabat, bagaimana konglomerat, bagaimana rakyat melarat pun membolak-balikan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenyataannya, Anda dan Adi ada di sebuah negara beragama yang sangat korup, memalukan, tetapi tidak merasa malu. Gampang kesinggung, gampang menyalahkan orang lain. Tidak pernah mampu melihat diri sendiri yang kotor, jorok, agamis yang bau amis. Itu termasuk Kristen. Saya Kristen. Termasuk Islam. Mungkin Anda Islam. Termasuk juga Buddhis, Hindu. Karena semuanya ternyata kena yang disebut virus Omikron yang lebih dahsyat lagi. Mari kita minta ampun kepada Allah yang Maha Kasih. Mari kita sadar pada waktu Anda dan Andi punya keyakinan yang berbeda. Karena saat ini kalau kita hanya mempertentangkan perbedaan, kita menjadi anak kecil yang blow on. Menjadi orang agamis yang disebut oleh Haidar itu munafik. Sangat munafik. Bahkan di tempat asalnya, apa yang dijadikan keyakinan daripada Haidar itu adalah kelompok yang disebut super munafik. Dengar, kalau Andi salah, ya Anda dengar apa yang diungkapkan oleh Haidar. Kita dengar apa yang diungkapkan. Cilaka kalau yang salah Anda dan Andi benarkan, yang benar Andi salahkan. Anda salahkan. Pertama saya
ngucapin terima kasih yang luar biasa Pak. Banyak Mas Rudi SKMD ini guru saya. Jadi pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini dengar kuat-kuat tahu posisi, agar Anda dan Andi di tanah air itu Islam menjadi sehat. Dari Quran At-Taubah ayat 97. At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan atau ayat 90 disebutkan Bapak. Disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat At-Taubah ayat Yahudi 97 tertentu, Nasrani misalnya, bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi as-saddu kufran itu artinya baik kafir. Kira-kira begitu. As-saddu kufran wa nifaq. Baik kafir dan munafik. Baik kafir, baik munafik. Atas dasar itu, memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, nggak karu-karuan. Maaf, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Darul Maut, Yaman dan sekitarnya. Atau Arab Saudi? Arab dan sekitarnya. Arab Saudi dan sekitarnya. Negara-negara Arab ya. Disebut di situ Arab. Arab itu ya Arab, keturunan Arab di situ. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya. Waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada. Baik. Jadi kita lihat aja. Rasulnya aja yang jelas-jelas benar itu diusir dari Mekah, dari tanah kelahirannya. Rasulullah itu nggak mau balik ke Mekah lagi, dia di Madinah aja. Padahal kelahiran dan lain sebagainya, Ka'bah kan ada di Mekah, tapi beliau di Madinah. Begitu Rasulullah selesai kenabian, meninggal, itu sama A'rab itu yang pertama kali dikejar-kejar adalah keturunan Rasulullah sendiri. Dihabisin betul. Di genosid. Terakhir genosidnya di Karbala. Iya. Itu dihabisin betul. Nah, saya cerita kembali, saya mau rakyat Indonesia ini tahu sebetulnya Arab itu kayak apa. Jangan kita beragama melihat kebudayaan Arab itu. Di Quran jelas disebutin bahwa orang Arab itu as-saddu kufran wa nifaqan. Sekafir-kafirnya manusia, semunafik-munafiknya manusia, ya orang Arab. Nah, saya lihat Sayyidina Ali waktu Khalifah keempat, mantunya Rasulullah. Mantunya Rasulullah. Waktu dia mau mengimami sholat subuh, kira-kira digambarkan di riwayat itu jam 3-an gitu, sama ajudannya dari rumahnya mau ke Masjid Kufah, lewat satu rumah. Rumah itu ada orang suara ngaji, suaranya top. Terus dipegang, katanya wujudannya, ya Khalifah itu orang hafal Quran. Terus kori terbaik di Kufah gitu. Katanya Sayyidina Ali, orang itu Qurannya cuma sampai ke Quran. Jadi nggak ada fungsinya apa-apa. Dia hafal Quran, nah nanti saya cerita. Hafal Quran, terus kori terbaik. Nah rupanya orang tadi itu yang membunuh Sayyidina Ali di Mesir. Namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Iya. Nah, Saya jadi, pernah dengar ceritanya. Orang itu ciri khasnya sampai detik ini sama. Dari kaum Khawarij. Khawarij ini kalau sekarang ISIS dan lain sebagainya. Tapi dia fasih berlalu, baca Al-Quran fasih. Hafal. Qori terbaik, hafal Quran. Nah, tambah satu lagi mas. Celananya cingkrang, baduknya hitam,
jenggotnya panjang, jenggot asu kalau saya bilang. Jadi mereka ini memang Butuh wedus ya. butuh dure wedus. Lebih parah lagi. Lebih parah, jenggot asu itu. Nah, Celakalah jikalau yang benar Anda dan Andi salahkan, yang salah Anda dan Andi benarkan. Tapi untuk saya juga tidak mengusili keyakinan tetangga saudara sebelah. Saya malah ambil dari situ bahwa saya pun dengan tegas mengatakan jangan terpincut oleh serigala-serigala yang berbulu pendeta, pengkhotbah, penceramah yang saat ini menjual Injil. Pandai berkhotbah, jago berceramah, lucu-lucuan. Tetapi sebenarnya merekalah yang diungkapkan oleh Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 5. Gembala yang tidak pernah mencintai domba-domba kurusnya secara rohani. Yang mereka ciptakan adalah kekristenan palsu, penuh daya tipu, lalu kemudian juga menjadikan gereja-gereja Babel persekutuan yang sangat hedonistik, materialistik. Dan Andi bisa lihat saat ini. Bahkan mayoritas kekristenan itu betul-betul seperti Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dari yang kecil sampai yang besar itu mencari untung. Anda perhatikan saja peristiwa bagaimana konglomerat Kristen itu kemudian menjebak yang namanya pejabat-pejabat yang tidak bermartabat itu. Di Cikarang, di mana-mana. Sekarang masuk juga ke Tangerang segala macam. Penuh daya tipu tetapi memakai keagamaan. Bukan Islam. Agama Kristen. Berbicara tentang cinta, kejujuran. Sama dengan seorang menteri itu. Yang sanggup mengatakan, jangan korupsi. Ini menteri Kristen. Karena kalau kamu korupsi, yang akan menanggung nista itu anak istrimu. Nggak lama ternyata dia mengkorup kira-kira berapa triliun. Luar biasa, keji jahatnya. Dari situ, apa yang diungkapkan oleh Haidar Alwi itu menyadarkan kita. Jangan terjerat, terperangkap oleh saat ini ulama segala agama yang sesungguhnya adalah ulama yang berkedokan pemimpin agama, tetapi sebenarnya serigala yang tega mengkhianati umatnya sendiri. Terima kasih Bung Haidar Alwi, terima kasih Rudy Kamri. Lalu tugas Anda dan Andi saat ini doakan pemerintah yang sah, yang punya satu yang disebut ya tanda-tanda bahwa pemerintah penguasanya itu jujur, anti korupsi, beragama Islam yang baik, yang saat ini dirongrong termasuk oleh Rocky Gerung, Her Subeno, termasuk juga TV One, termasuk juga apa yang disebut ya namanya Refli Harun, Riza Ramli, yang memang orang-orang ini sakit hati sama Jokowi. Karena mereka malu hati. Karena tindakan-tindakan pada waktu mereka diberi kepercayaan ternyata jibul. Jadi pejabat gak bener. Jadi komentator provokator. Dan akhirnya tidak lepas dari koruptor juga. Mari kita doakan pemerintahan yang sah. Mumpung ada Panglima Andika, mumpung ada Jenderal Dudung yang berani membendung kelompok radikal yang berjanggut, silakan teruskan. Yang oleh Haidar Alwi itu dikatakan dengan tajam sekali.
Dan saya, Andi, membatasi diri tidak mengungkapkan itu. Nanti seperti si Ahok dijebloskan ke penjara Mako Brimob. Tuhan memerdekakan, melepaskan bangsa NKRI yang berdasarkan Pancasila. Lepas daripada mulut-mulut yang disebut serigala berburu ulama segala agama.